kita mulai pembelajaran akidah akhlak. Tadi absen dulu, ya. Nizam, Sofi, kita yuk semuanya hadir ya. Tinggal nggak masuk tadi sama Bila ya. Ya tadi izin Pak itu karena katanya ada kebutuhan keluarga. Ya anak, kalian masih ingat nggak Allah itu menurunkan kitab apa saja? Oh iya, Zabur kata Adil. Injil. Ada berapa? 4. Terus nabi ini siapa yang Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad. Oke, bagus. Kali ini Pak Jo akan membahas materi tentang mengenal kitab-kitab Allah. Dari kitab yang paham tentang kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi. Dapat perhatikan itu. Saya kasih terangkan. Beriman kepada kitab Allah. Apa sih kitab Allah itu? Apa isinya? Buat apa? Mari kita bahas bersama. Mari kawan, mari semua hafal kitab dan nabinya. Ada 4 itu jumlahnya, petunjuk umat manusia. Kitab Zabur untuk Nabi Daud, kitab Taurat untuk Nabi Musa, kitab Injil untuk Nabi Isa, Al-Quran untuk Muhammad Nabi kita. Mari bersama kita hafal kitab dan nabinya. Kitabun yang artinya buku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kitab suci adalah wahyu Tuhan yang dibukukan. Wahyu adalah petunjuk dari Allah. Jadi, kitab adalah wahyu petunjuk dari Allah. Bagaimana kitab Allah sampai ke kita? Kitab-kitab Allah ini sampai kepada kita melalui perantaraan malaikat Jibril. Kemudian, malaikat Jibril mewahyukannya kepada para nabi. Jadi, Allah memberitahukannya kepada malaikat Jibril memberitahukannya kepada para nabi, kemudian para nabi memberitahukan kepada umatnya masing-masing, kemudian ditulis oleh para sahabat. Nah, sampai deh kitab itu pada kita. Lalu ada berapa kitab-kitab Allah? Di dalam lagu kita tahu ada 4 itu jumlahnya. Jadi ada 4 kitab suci yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul. Lalu apa manfaat kitab-kitab Allah itu? Mari kita lihat kembali lagunya. Petunjuk umat manusia. Ya, kitab-kitab itu berfungsi sebagai petunjuk umat manusia. Maksudnya apa petunjuk itu? Yuk kita lihat ilustrasi sebagai berikut. Suatu hari saya ingin membeli sebuah meja belajar. Ketika pesan di online, ternyata yang datang adalah satu buah kardus besar berisi papan-papan, baut-baut, dan ada buku petunjuk. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk dapat merakit meja belajar tersebut? Ya, tentunya dengan melihat buku petunjuknya. Ketika kita sudah melihat buku petunjuknya dan mengikuti aturan sesuai yang ada pada buku petunjuk tersebut, kita dapat membuat meja belajar. Begitu pula apabila kamu membeli mobil mainan. Ketika kamu sudah membeli mobil mainan, ketika kamu buka, di dalamnya ternyata ada bagian-bagian kecil dan juga petunjuknya. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Ya, tentu saja kamu akan melihat buku petunjuknya untuk dapat merakit mainan tersebut menjadi bagus dan sempurna. Begitu pula dengan kitab-kitab. Allah memberikan kita kitab-kitab ini agar kita tahu mana yang baik yang harus kita kerjakan dan mana yang buruk yang harus kita tinggalkan.
petunjuk umat manusia. Begitulah syair lagunya. Lalu apa sih isi kitab-kitab Allah? Kitab-kitab Allah berisi tentang pujian-pujian kepada Allah, tentang keimanan, tentang rukun iman, yaitu tentang Allah, malaikat, kitab, rasul, kiamat, takdir, juga tentang ibadah, yaitu tentang rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, bagaimana petunjuk hidup, mana yang baik yang harus kita kerjakan dan mana yang buruk yang harus kita tinggalkan. Juga isinya tentang kisah-kisah teladan agar kita bisa belajar dari kejadian zaman terdahulu. Juga tentang ilmu pengetahuan, yaitu tentang alam semesta dan isinya. Semua isi kitab-kitab Allah ini bertujuan agar kita dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Sekarang mari kita belajar tentang kitab Zabur. Kitab Zabur untuk Nabi Daud. Ya, kitab Zabur diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam dan hanya berlaku untuk umat Nabi Daud. Isi kitab Zabur isinya tentang pujian-pujian kepada Allah, tentang zikir, tentang nasihat, tentang ilmu hikmah dan doa-doa. Diceritakan ketika Nabi Daud membaca kitab Zabur, gunung serta burung berkumpul ikut serta bertasbih karena Nabi Daud memiliki suara yang sangat merdu. Kitab Zabur untuk Nabi Daud. Selanjutnya, kitab Taurat untuk Nabi Musa. Ya, kitab Taurat untuk Nabi Musa. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam dan hanya berlaku untuk umat Nabi Musa atau Bani Israel. Isi kitab Taurat isinya tentang keimanan kepada Allah dan isinya tentang perintah dan larangan. Dikisahkan kitab Taurat diwahyukan di Bukit Tur Sinai. Kitab Injil untuk Nabi Isa. Ya, kitab Injil diwahyukan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam dan hanya berlaku untuk umat Nabi Isa. Kitab Injil berisi tentang perintah beriman kepada Allah dan informasi tentang Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad. Al-Quran untuk Muhammad Nabi kita. Ya, kitab kita yaitu kitab Al-Quran diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kitab Al-Quran berlaku untuk umat Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Nah, sebagai kitab yang terakhir, Al-Quran adalah penyempurna seluruh kitab, yakni isinya yang lengkap tentang pujian, tentang keimanan, tentang ibadah, petunjuk hidup, kisah teladan dan ilmu pengetahuan, semuanya ada di Al-Quran, yaitu kitab suci kita. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan kitab suci kita, yaitu Al-Quran, di dalam kehidupan kita. Dari kesempatan tersebut dapat kita simpulkan anak-anak, kira-kira apa yang kalian dapat? Ada berapa kita? 4. Pertama, kita tahu apa? Ke Nabi siapa? Nabi Musa. Terus kitab Zabur ke Nabi siapa? Alaihissalam. Terus kitab Injil Nabi siapa? Kitab yang terakhir dan Nabi terakhir siapa? Suci Al-Quran. Kitab suci umat Islam kita yang menurut saat ini. Oke. Sudah, saya tunjuk kelompok 2. Coba mulai pertama. Nabi siapa berdua? Kelompoknya Kabin. Kitab Zabur siapa? Nabi Injil. Kitab Injil Musa. Kitab Zabur. Kitab Al-Quran. Terima kasih, bagus sekali. Ayo, nomor 4. Kitab Al-Quran. Kitab Injil. Kitab Zabur. Kitab Taurat. Nomor 3. Kitab Injil. Kitab Zabur. Kitab Taurat. Kitab Al-Quran. Ayo, kitab Injil. Kitab Zabur. Kitab Taurat. Ya, dengar lagi. Oke.
koreksi ya. Kelompok 1. Perhatikan. Taurat Nabi Musa, betul? Kitab Injil Nabi Isa. Betul ya? Zabur Nabi Daud, Al-Quran Nabi Muhammad. Ada nggak yang salah di sini? Kemarin Taurat itu Injil. Oh iya. Berarti Nabi Daud ketinggalan dong zamannya. Sebenarnya seharusnya setelah Taurat itu kitab Injil. Zabur, dari Zabur, Injil, baru Al-Quran. Karena Nabi Isa itu nabi yang turun sebelum Nabi Muhammad. Jadi salah satu ya. Nilai nyambung. Kita kelompok 2. Wah, Zabur Nabi Daud, betul. Kitab Taurat Nabi Musa, betul. Injil Nabi Isa, Quran Nabi Muhammad. Ada yang salah nggak? Zabur dulu sebelum Taurat. Iya, sebenarnya Taurat dulu baru Zabur. Karena kitab Zabur ini sebenarnya masih syariatnya masih meniru, masih mencontoh kitab Taurat. 90. Kelompok kita ke kelompok 3. Taurat Nabi Musa, Zabur Daud, Injil Nabi Isa, kitab Al-Quran Nabi Muhammad. Betul? 100. Zabur, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Salah ya? Salah di sini ya? Nah, kesimpulannya kita urutkan nabi-nabi dan kitab yang diterima. Zaman pertama dulu Nabi Musa, itu apa? Taurat. Terus setelah itu zaman Nabi Daud. Kitabnya apa? Terus Nabi Isa. Kitabnya Nabi Injil terakhir. Pertemuan kali ini kita membahas nabi-nabi Allah yang menerima kitab suci dari Allah. 4 nabi dan 4 kita. Pertemuan nanti kita akan membahas membedah tentang isi kitab-kitab tersebut ya. Dan ketemu di lain waktu. Semangat. Saya Hri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.